Jepang punya reputasi yang mentereng di dunia balap motor. Rider-rider Jepang sering menjadi representasi Asia di MotoGP maupun di World Superbike. Walau sampai saat ini belum ada pembalap Jepang yang mampu menjadi juara dunia di kasta tertinggi, namun beberapa di antaranya berhasil menjadi juara dunia di kelas menengah maupun kecil. Nama-nama juara dunia asal Jepang seperti Takazumi Katayama, Kazuto Sakata, Haruchika Aoki, Tetsuya Harada, dan Hiroshi Aoyama pernah mengarumkan nama Jepang di dunia balap motor. Selain mereka, pembalap seperti Norik Abe, Shinya Nakano, Makoto Tamada, Tadayuki Okada, Nobu Aoki, Takuma Aoki, dan kini Takaki Nakagami juga tampil kuat di kelas MotoGP. Walau sejak tahun 2009 belum ada satupun pembalap Jepang yang mampu untuk kembali menjadi juara dunia, namun perlahan perkembangan pembalap Jepang mulai mengalami peningkatan kembali. Namun sebenarnya mungkin Jepang bisa mendapat juara dunia baru lebih cepat. Sayang pembalap yang digadang-gadang menjadi harapan baru Jepang itu keburu meninggalkan kita semua. Ini adalah cerita tentang Shoya Tomizawa. Shoya Tomizawa lahir di Chiba, Jepang pada tanggal 9 Desember 1990. Sejak kecil dirinya sudah menunjukkan ketertarikan pada dunia balap motor. Dirinya bahkan sudah berkompetisi pada kejuaraan mini bike di Jepang disebut Pocket Bike sejak umur 3 tahun. Pada tahun 1996 akhirnya Shoya dapat menjadi juara pada kejuaraan Pocket Bike Shiba Utara. Dan pada tahun 2003, Shoya menjadi juara nasional Pocket Bike Jepang. Akhirnya pada tahun 2005, Tomizawa debut di kejuaraan regional Sugo Jepang pada kelas 125cc bersama dengan Honda. Pada tahun itu, Tomizawa berhasil menjadi runner-up dan berhak maju ke kejuaraan All Japan Championship yang mana merupakan kejuaraan nasional utama di Jepang. Bersama dengan Honda, Tomizawa tampil selama 3 musim, 2 musim di kelas 125cc dan 1 musim di kelas 250cc. Sembari tampil di kejuaraan nasional, sesekali Tomizawa tampil sebagai wildcard di World Championship pada GP Jepang. Personality Tomizawa yang ramah dan murah senyum membuat dirinya lumayan disukai baik di dalam pedok maupun fans. Gaya balapnya di lintasan juga mencerminkan personality yang berwarna dan dinamik. Sama seperti kebanyakan pembalap pada saat itu, Tomizawa memiliki gaya membalap yang keras, agresif, dan memiliki determinasi yang kuat. Walau begitu, gaya balap yang ambil banyak risiko itu membuatnya kurang konsisten dan meraih poin maksimal dalam 1 pekan balap. Akibatnya Tomizawa hanya mampu menjadi runner-up di All Japan Championship pada 2006 untuk kelas 125cc dan 2008 pada kelas 250cc. Penampilannya pada wildcard GP Jepang 2008 membuat tim CIP Moto tertarik pada dirinya dan menawarkan kontrak untuk turun penuh di GP 250cc dunia pada 2009. Sehingga akhirnya Tomizawa debut di kejuaraan dunia pada tahun 2009. Tahun 2009 Tomizawa berhasil membuat debutnya di kejuaraan dunia bersama CIP Moto Team mengendarai motor Honda. Meskipun tampil tidak sebagus ekspektasi, Tomizawa tetap dipertahankan oleh CIP Moto Team dikarenakan prestasi sesama pembalap Jepang pada waktu itu Hiroshi Aoyama yang berhasil menjadi juara dunia. Tomizawa tercatat jatuh sebanyak 5 kali, sesekali tidak start dan sekali tidak finish pada poin. Sementara prestasi terbaik Tomizawa pada waktu itu datang dari GP Jepang dan Valencia, di mana Tomizawa finish di posisi 10. Pada akhir musim, Tomizawa duduk di posisi 17 klasemen akhir dengan 32 poin. Shoya Tomizawa menempati tempat ketiga Rookie of the Year di bawah Raffaele De Rosa dan Mike DiMaglio. Musim 2010 terjadi perubahan regulasi dan kelas GP 250 digantikan oleh kelas Moto2, di mana pada waktu itu mesin disuplai oleh satu pabrikan yang sama, yakni oleh Honda. Honda mensuplai mesin CBR 600R 4 silinder pada semua tim.
Sementara sasis dibebaskan untuk dibangun oleh tim bersama rekanan mereka. Perubahan regulasi ini ditunjukkan untuk menghemat biaya daripada membangun motor secara utuh dengan biaya mahal. Lebih baik digunakan hanya untuk pengembangan sasis dan biaya pun bisa menjadi murah. Tomizawa tetap dipertahankan oleh CIP Moto Team pada 2010. Tomizawa akan mengendarai motor dengan sasis racikan Suter, pabrikan sasis dari Swiss. Tomizawa tampil luar biasa pada balapan pembuka di Qatar. Tomizawa berhasil tampil kuat dan bahkan meninggalkan lawan-lawannya dengan selisih yang jauh. Tomizawa berhasil menang setelah start dari posisi 9 dan meninggalkan Alex Debon dan Jules Cluzel yang finish di posisi 2 dan 3 dengan selisih lebih dari 4 detik. Tomizawa mencatatkan sejarah sebagai pemenang pertama kelas Moto2 di sepanjang sejarah Moto2. Performa bagus Tomizawa ini kemudian kembali terulang di seri kedua pada GP Spanyol, di mana Tomizawa berhasil mengamankan pole position. Sayang, Tomizawa hanya bisa finish di posisi kedua. Tomizawa kemudian harus jatuh pada GP Prancis dan gagal meraih poin. Prestasi Tomizawa kemudian mulai mundur ke papan tengah pada pertengahan musim. Tomizawa kemudian kembali gagal mencetak poin pada GP Catalunya, GP Jerman, dan GP Indianapolis. Walau sebelumnya kembali berhasil mencetak pole position pada GP Ceko. Tomizawa mencoba untuk membalikan keadaan pada GP San Marino di sirkuit Misano. Berhasil kualifikasi di posisi 8, Tomizawa tampil agresif. Pada lap 12, Tomizawa jatuh dan terlindas oleh Alex De Angelis serta Scott Redding yang saat itu berada di belakang Tomizawa. Tim medis kemudian dengan cepat tanggap menolong Tomizawa. Tomizawa kemudian langsung dibawa ke rumah sakit Riccione di San Marino. Sayang bagian tulang leher Tomizawa mengalami rusak parah dan akhirnya Shoya Tomizawa meninggal dunia beberapa jam kemudian. Kepergian Tomizawa membawa duka yang mendalam pada dunia balap motor, khususnya pada dunia balap motor Jepang. Tomizawa adalah korban meninggal pertama di semua kelas MotoGP sejak senior sesama pembalap Jepang. Daijiro Kato juga meninggal di trek pada GP Jepang 2003. Sebagai penghormatan, nomor 48 Tomizawa dipensiunkan di Moto2 dan tidak ada pembalap lain yang menggunakan nomor 48 di semua kelas MotoGP sampai Ivan Ortola memakainya di kelas Moto3.